Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah,
keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Aku hendak tetap berhati tulus, karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus, karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada, secara khusus kami menyapa umat Kristiani yang mengikuti kebaktian ini melalui siaran radio Get FM yang tersebar di Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Pakpak Barat, Singkil, Sumbulu Salam, dan Aceh. Selamat hari Minggu. Segala hormat dan syukur kepada Allah, sebab karena rahmat-Nya
kita dapat beribadah pada saat ini. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Pujilah namanya, Allah Sang Pemurah benar. Panjatkanlah syukur atas kasih-Nya yang kekal. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia Pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, istilah gembala sangat lekat dengan kehidupan umat Kristen. Istilah ini kerap dihayati sebagai identitas metaforis Tuhan yang adalah sang gembala dan kita adalah domba-dombanya. Kita mengimani bahwa Tuhan sang gembala itu menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Hal ini diungkapkan juga oleh pemazmur yang menyerukan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebagai anak-anak Allah, kita meyakini bahwa seluruh peristiwa hidup yang kita alami merupakan penyertaan Tuhan, Sang Gembala Agung. Ia menuntun, memelihara, dan menolong setiap kita dengan kasih-Nya yang besar. Melalui tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik, kita bersama-sama diajak bukan sekadar melihat dan merasakan kebaikan Tuhan Sang Gembala, namun kita diundang untuk meneladani Sang Gembala yang baik itu dengan terus mewujudkan belas kasih kepada sesama. Apakah selama ini kita hidup sungguh-sungguh hidup taat dan dekat kepada Allah? Apakah hidup kita telah
dan terus menampilkan belas kasih kepada sesama seperti Dia yang menyatakan belas kasih-Nya kepada kita? Mari kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Ya Allah, Sang Gembala yang agung, kasih-Mu yang besar sungguh kami rasakan setiap hari. Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Engkau menuntun jalan kami. Engkau menolong dalam kesulitan kami. Bahkan Engkau pun mencari kami saat hilang dan tersesat. Ya Allah, inilah kami, anak-anak-Mu, yang kadangkala abai dengan suara-Mu, yang kadangkala memilih jalan yang bukan jalan-Mu. Rasa keakuan yang memenuhi hati dan pikiran kami kerap membuat kami jauh dari-Mu, lepas dari dekapan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu ya Allah. Raih dan dekaplah kami dengan pengasihan-Mu, sebab kami adalah milik-Mu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui segala kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku.
damai segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan laut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil waktu merendahkan diri, kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terangilah kami dengan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku tak akan
Bacaan kedua dari surat Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita membaca bersama Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 30 hingga ayat 34. Kita lanjutkan
dengan ayat 53 hingga ayat 56. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Jemaat Tuhan, mari kita melanjutkan dengan ayat 53 hingga ayat 56. Demikian. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun yang menyimpannya, terlebih yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, tak dapat dipungkiri, pandemi telah membuat banyak orang merasa bingung, cemas, stres, dan frustrasi. Sejumlah orang khawatir sakit atau tertular COVID-19. Di sisi lain, banyak orang merisaukan masalah finansial, pekerjaan, masa depan, dan kondisi setelah pandemi. Banyak ketidakpastian sehingga banyak orang sulit membuat perencanaan masa depan. Jujur, seringkali kondisi ini membuat kita jengkel. Apakah saudara juga merasakan hal yang sama? Pada saat ini, apakah kita lalu tergoda untuk bertanya, di manakah Tuhan? Apakah ia peduli pada hidupku? Saudara, kabar baiknya, bacaan Injil pada hari ini menunjukkan dengan jelas kepedulian dan bela rasa Kristus, Tuhan kita, pada kehidupan manusia, termasuk kita. Injil Markus pasal 6 ayat 34 mencatat apa? Kita baca kembali. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Apa artinya ini? Kita tahu pada masa itu ada banyak pemimpin umat, namun mereka tidak menjalankan tugas sebagaimana yang dipercayakan kepada mereka. Agama
yang mestinya menjadi penuntun bagi umat untuk dapat lebih dekat kepada Tuhan justru apa? Menjauhkan mereka dari Allah. Karena mereka menjadi takut, situasi yang banyak membingungkan, membayangkan Allah yang penuh rahmat itu menjadi sangat sulit. Saudara, ingatkah kita pada apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 2 hingga ayat 4. Tuhan Yesus mengatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dan ini lihat baik-baik. Apa kata Tuhan Yesus? Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ironis bukan? Dan kondisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam bacaan pertama kita. Dalam Yeremia 23 ayat 1-6. Tadi kita baca. Itulah sebabnya Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada para pemimpin yang mengabaikan orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Ya, bukan hanya itu. Dikatakan Tuhan akan menggantikan peran gembala itu. Dan Yeremia 23 ayat 5 mencatat apa? Menyebutkan akan datang tunas adil. Dan banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa yang dimaksud sebagai tunas adil adalah Kristus sendiri. Dan catatan Injil yang tersaji di depan kita pada saat ini membuktikannya. Saudara, omong-omong, apa jadinya jika domba tanpa gembala? Pertama, seekor domba tanpa gembala tak dapat menemukan jalan di depannya. Mengapa demikian? Karena domba adalah binatang yang memiliki jarak pandang yang terbatas. Ya, ia tak mampu melihat di dalam jarak jauh. Apalagi jika ia terpisah dari kawanannya. Bisa dipastikan ia akan tersesat. Di sini kita dapat mengerti dengan baik apa yang dikatakan Daud di dalam Mazmur 23 ayat 4. Saudara ingat? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, selama Engkau bersamaku, aku tidak akan takut tersesat. Lantas mengapa? Daud lalu mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita tahu gada adalah senjata bagi sang gembala dalam melindungi domba-dombanya dari binatang buas ataupun perampok. Gada terbuat dari akar kayu yang sudah keras dengan panjang 40-50 cm. Sementara kita tahu dengan tongkat sang gembala menuntun dan memberikan arah atau petunjuk bagi domba-dombanya selama di perjalanan. Dan perlu kita tahu, domba adalah binatang yang memiliki telinga atau pendengaran yang tajam. Ini kelebihannya ya, menutupi kekurangan pada matanya, dia punya telinga yang tajam. Bunyi tongkat sang gembala saat berjalan dapat menjadi petunjuk baginya kemana harus melangkah mengikuti sang gembala. Dan kita tahu bahwa tongkat si gembala tersebut biasanya berujung melengkung. Anda lihat, agar bisa digunakan untuk menarik leher domba jika terjatuh ke dalam lubang atau jurang. Sudah menarik bukan? Maka ketika Daud mengatakan gadamu dan tongkatmu menghibur aku, kita mengerti. Tepat sekali gambaran yang diungkapkan Daud. Ya,
karena dia juga adalah gembala. Ia mengerti bagaimana seekor domba jika tanpa gembala tidak mungkin menemukan padang rumput yang menjadi makanannya. Ia juga mengerti seekor domba tanpa gembala akan tidak mempunyai pembela yang akan melindunginya saat bahaya mengancam. Karena itu ia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ia selalu berserta. Saudara, bukankah ini yang Kristus sedang tunjukkan saat ia mengulurkan tangan di dalam belas kasihan ilahinya? Bacaan Injil yang tadi kita baca menunjukkan kata belas kasihan. Dan kita tahu kata belas kasihan yang digunakan di sini berasal dari kata Yunani splagchnizomai. Splagchnizomai berasal dari kata splagnon, cukup sulit menyebutnya, adalah berarti batin yang paling dalam. Ini bukan sekedar rasa iba yang bisa timbul, misalnya kita melihat orang yang terluka di jalan karena kecelakaan. Ketika kita melihat seorang yang meminta-minta, kita bisa iba tapi kemudian kita bisa segera lupa. Bukan hanya itu. Kebenaran mengenai belas kasihan ilahi ini sangatlah menarik, saudara. Kita perlu tahu. Di tengah keyakinan yang justru tumbuh di tengah masyarakat pada masa itu yang dipengaruhi oleh pemikiran Yunani pada masa kekristenan mula-mula. Saudara, ini yang penting untuk kita ketahui. Injil Markus sangat mungkin ditulis oleh Yohanes Markus, salah seorang murid Petrus, di rentang waktu 50 hingga 60 Masehi. Ia menulisnya di Roma bagi orang Romawi yang percaya kepada Kristus, murid-murid Yesus di sana. Nah, pada saat itu, catatan sejarah menunjukkan terjadi penganiayaan hebat terhadap orang-orang percaya di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tak terkecuali Petrus dan Paulus mengalami penganiayaan itu. Dengan jelas, di sini kita melihat penulis Injil Markus menunjukkan bahwa Allah tidaklah tinggal diam. Ya, Dia bukanlah Allah yang apatis, sebagaimana ajaran para filsuf Yunani. Saudara, kita tahu bahwa meskipun kerajaan Yunani sudah tidak lagi berjaya pada masa itu, karena digantikan oleh penguasa Romawi, namun kebudayaan dan cara berpikir atau filsafat Yunani masihlah sangat mendominasi. Menurut mereka, ini yang kita perlu tahu, pribadi ilahi itu tak mungkin bersentuhan dengan kehidupan di dunia yang terdiri dari materi ini, daging ini materi, tubuh manusia ini materi. Allah tak mungkin bersentuhan dengan materi. Karena itu Allah tak mungkin memiliki perasaan. Apatos, tanpa rasa. Lalu muncul kata apatis. Kenapa? Karena jika Allah memiliki perasaan maka dia bukan Allah. Karena itu berarti dia merendahkan diri. Ia tidak lagi mulia. Saudara, ini yang dipahami, yang diyakini, yang dipahami dalam ajaran para filsuf Yunani. Dan gambaran Allah yang seperti ini hendak dipatahkan oleh penulis Injil Markus. Mengapa? Karena Allah tidaklah apatis. Justru dia menuliskan dengan sangat jelas, kalau kita baca di setiap halaman Injil Markus, bagaimana Yesus secara aktif bekerja dan melibatkan diri dalam kehidupan manusia. Saudara, bahkan bisa dibilang Injil Markus penuh dengan catatan karya Kristus yang aktif. Pertanyaannya, apakah ia masih aktif bekerja pada saat ini? Hari ini? Ya.
pasti. Amin. Ya, Dia adalah gembala, sekaligus sahabat yang baik. Dia memang tidak langsung melenyapkan semua kesusahan kita, namun Ia menemani kita melewati semua ini. Saudara percaya? Saya mengalaminya. Saudara pasti ada banyak kisah, saya percaya ada di antara kita. Saya ingat 20 tahun yang lalu, tepat di bulan Juli 2001, dokter menyatakan bahwa saya menderita kanker pada nasofaring atau rongga hidung. Saudara mendengar kata kanker, pasti kita sudah merasa cemas. Dan saya berdoa bersama keluarga, bersama jemaat, agar Tuhan menyembuhkan saya. Apa yang terjadi? Memang Tuhan menyembuhkan saya, ya. Jangan khawatir. Itulah sebabnya saya hari ini bisa berbicara, melayani melalui mimbar ini di hadapan Bapak dan Ibu Saudara. Tapi Tuhan tidak menyembuhkan saya seperti apa yang saya mau. Saudara, apa yang saya mau? Pada saat itu saya berharap terjadi keajaiban, di mana Tuhan menyembuhkan saya langsung tanpa harus menjalani proses pengobatan yang panjang. Tapi apa yang terjadi? Sudah tahu? Saya harus menjalani proses pengobatan selama 2 bulan melalui proses radioterapi. Dan saudara yang mengerti radioterapi tetap memiliki dampak atau efek yang menyakitkan. Saya merasakan bagaimana sisi wajah leher saya terbakar karena side effect atau efek samping. Terbakar bahkan mengelupas di leher saya, rambut saya rontok, saya merasakan sakit dan proses yang panjang ini. Saudara tahu, saya harus belajar sabar. Ya, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, sebenarnya Tuhan sedang berjalan bersama saya. Dia menjadi sahabat saya. Dalam proses penyembuhan yang panjang ini, sebenarnya Dia sedang menerangi sisi gelap dalam hidup saya. Saya tidak malu mengakuinya. Tuhan menolong saya melihat sisi gelap dan menyingkirkannya bersama Dia. Sehingga saya mengerti apa yang dikatakan Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Beranikah saudara berkata hal yang sama? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Ya, Tuhan adalah gembala dan Dia adalah sahabat yang tidak akan meninggalkan kita, yang menemani kita di setiap musim hidup kita. Saudara mau percaya? Mari serahkan hidup kepada Dia total. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Allah, yang adalah Gembala kami yang baik. Karena saat ini, kami semua dipersatukan di dalam ibadah yang Engkau kehendaki. Kami mengucap syukur karena di dalam ibadah ini pun kami bisa merasakan dan mengimani betapa baiknya kasih, betapa indahnya kebersamaan bersamamu. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Kami mau serahkan seutuhnya negara kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Setiap persoalan yang kami hadapi tentu tidak lepas daripada pengawasan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah bangsa kami, agar kami mampu menjalani dan menyelesaikan setiap persoalan yang kami hadapi. Kami juga mau berdoa, ya Tuhan, bagi setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini, juga bagi saudara-saudara kami, pendengar radio Get FM di Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Pakpak Barat, Singkil, Subulu Salam, dan Aceh. Mereka yang bersama dengan kami semua menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa bagi mereka semua, biarlah mereka terus mendapatkan penyertaan Tuhan. Mereka merasakan betapa baiknya Tuhan Sang Gembala yang agung. Dan mereka terus bisa melangkah dalam setiap keterbatasan yang mereka hadapi. Tuhan, kami pun mau berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini, yang sampai detik ini masih merasakan dan menggumulkan persoalan kehidupan mereka. Banyak di antara mereka yang belum melihat titik terang untuk jalan hidup mereka. Kiranya mereka Tuhan kuatkan, Tuhan yakinkan bahwa pada saatnya nanti mereka akan mendapati kehidupan mereka tidak pernah lepas daripada tuntunan Tuhan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Tuntunlah mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap hal yang kami pakai di dalam penyelenggaraan ibadah. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai kami melalui media yang kami pakai. Kami bersyukur melalui itu semua, kami bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami
Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur pasal 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bersukacitalah yang khalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, berlaskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita, kami naikkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah, sebab Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kami setiap hari. Persembahan yang kami berikan saat ini menjadi ungkapan terima kasih atas cinta dan kebaikan-Mu. Dan mampukanlah kami ya Allah untuk menjadi sahabat bagi sesama dengan menyatakan belas kasih yang telah Engkau teladankan. Kiranya hidup kami senantiasa dituntun oleh terang cinta-Mu, sehingga setiap diri kami menjadi persembahan yang hidup dan memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, kita semua adalah milik Tuhan, maka hiduplah dalam terang hikmat Tuhan. Arahkanlah hati, pikiran, dan setiap lakumu pada tuntunannya. Nyatakanlah kebaikan dan kasih kepada sesama dalam perjalanan hidupmu. Dan yakinlah Tuhan Sang Gembala besertamu. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina berjalan. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,
banget sih, biasanya kan berantakan. Wah, Andrea, sekarang kan aku berani berubah. Hebat sekali, Markus. Iya dong, seperti komitmen dari sekolah kita, BPK Penabur, untuk berani berubah. Oh gitu, tapi kamu tahu kan, sekolah kita sebentar lagi berulang tahun. Tahu dong, sebentar lagi BPK Penabur mau merayakan hari ulang tahun ke-71. Berani berubah untuk terus berubah, jadi berkat yang nyata bagi sesama, bagi dunia. Pancarkan kasih. Kalau kamu, perubahan apa yang sedang kamu upayakan? Aku sedang belajar untuk mendengarkan. Hah? Mendengarkan musik atau apa nih? Mendengarkan input dari orang tua, guru, dan teman-teman. Hah? Supaya apa? Supaya jadi pribadi yang lebih baik dong. Hebat kamu. BPK Penabur juga berusaha untuk membuka diri dengan mendengarkan input dari berbagai pihak. Supaya lebih baik tentunya. Mau diapain buku-buku itu? Oh, aku mau kirim ke saudaraku di daerah. Aku sudah tidak pakai lagi. Baik sekali tindakanmu itu, berbagi pada sesama. Dan dampak aku kirim buku-buku ini adalah agar teman-teman di daerah juga bisa belajar. Bisa dibilang kamu telah berbagi dan berdampak bagi sesama. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Berani berubah, berbagi dan berdampak bagi sesama. Mari menjadi keluarga BPK Penabur. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.